bagaimana cara melakukan literatur review menggunakan 5 metode, yaitu dengan cara sebagai berikut. Pertama-tama, saya akan memasukkan referensi saya terlebih dahulu ke dalam Mendeley dengan menggunakan Mendeley. Mendeley bisa di-download dan juga login terlebih dahulu menggunakan akun yang sudah ada. Lalu untuk menambahkan referensi, bisa mengklik Add New di pojok kiri atas, lalu import library jika diekstraktasinya dari web. Contohnya di sini saya akan menggunakan RIS. Saya klik RIS, lalu memilih yang formatnya .ris, dan file akan diupload ke dalam. Nah, ditunggu saja. Selanjutnya, untuk beberapa referensi lagi yang saya gunakan, saya akan memasukkan file PDF-nya langsung ke dalam Mendeley-nya dengan cara dipilih filenya seperti ini, seperti cara tadi, lalu di open, klik open. File tadi akan diupload dua-duanya ke dalam Mendeley. Oke, kalau sudah masuk, ada 3 di sini. Nah, selanjutnya saya akan membuka Word. Jadi di sini di Word ini ada template yang sudah saya sediakan di sini, yang saya kutip langsung dari artikelnya. Untuk yang pertama, bentuk compare. Jadi dapat dimasukkan perbandingan antara 2 kutipan yang diambil dari 2 artikel berbeda, lalu diberikan penjelasan. Di sini, pertama, untuk setiap kutipannya akan saya berikan referensinya terlebih dahulu. Caranya, dengan klik yang pada ribbon, di sini ada menu reference, lalu untuk Mendeley site-nya ada di sebelah bagian kanan, toolbar. Nah, ketika Mendeley sudah terbuka, di sini kita bebas untuk memilih referensinya sesuai dengan kutipan yang diambil. Jadi, di sini kutipan ini berdasarkan referensi yang ini. Nah, di sini bisa di refresh dulu. Sedikit menunggu waktu di sini. Oke, jadi yang ini saya tambahkan by-nya. Caranya dengan cukup mudah. Klik ini, lalu diarahkan kursornya di setelah by, lalu bisa dimasukkan save change. Sepertinya ada kesalahan untuk Mendeley. Saya akan buka ulang dokumennya. Saya coba tutup dulu, lalu dibuka ulang. Oke, jadi kembali lagi dengan yang tadi. Setelah by, kita masukkan referensinya dengan buka ribbon yang reference, lalu klik Mendeley site di bagian toolbar. Nah, di sini Mendeley-nya akan terbuka. Setelah itu, masukkan yang tadi. Ini, referensi yang sesuai dengan kutipan yang diambil. Jadi di sini bisa insert citation. Kita masukin, tapi pilih yang formatnya seperti ini. Ada author dan juga tahun. Oke, sudah berhasil. Nah, untuk yang berikutnya juga sama. Cara masukinnya tinggal di drop down aja, pilih formatnya bagaimana. Nah, sebelum itu
di sini kan ada Merzbook DKK. Jika settingan itu menggunakan bahasa Inggris, maka dia akan add all. Jadi sebaiknya diubah dulu menggunakan bahasa Indonesia. Di sini bisa digunakan, bisa dibuka citation menu, lalu pilih bahasa citasinya, yaitu bahasa Indonesia. Oke, lanjut lagi. Akan saya masukin semua kutipan yang ada di sini, referensinya. Untuk yang ini, referensinya ini. Lalu yang ini, referensinya ini. Untuk scientific referensinya ini, dan kemudian ini referensinya ini, dan kemudian ini referensinya ini. Oke. Oke. Agak sedikit terjeda karena nyocokin referensi. Selanjutnya, ini sudah benar. Yang ini menggunakan referensi yang ini. Oke. Nah, di sini referensi sudah masuk. Untuk bagian daftar pustaka, ini bisa dimasukin dengan menggunakan Mendeley juga, dengan klik titik 3 di atas, lalu insert bibliografi. Diklik aja, lalu continue, dan akan otomatis daftar isinya masuk, daftar pustakanya masuk ke dalam Word. Oke. Untuk yang bentuk pertama, itu ada compare. Di sini membandingkan antara dua kutipan ini. Nah, langsung saja saya masukin di sini. Sudah ada template yang sudah saya sediakan. Untuk referensinya sendiri dari Merzbook DKK dan juga Amseidin DKK. Dibuat justify. Nah, lalu seperti tadi caranya, kita insert citation, drop down, terus author dan juga tahun. Lalu yang ini juga menggunakan author dan juga tahun. Oke, untuk kontras di sini, kontras itu dua hal yang kontradiktif atau berlawanan dari hasil penelitian atau isi dari sebuah artikel. Jadi di sini dari antara dua kutipan tadi saya menemukan sesuatu yang berlawanan.
Yang samanya tadi agile pada umumnya merupakan software development, metode software development yang berfokus pada customer dan bergerak secara iteratif. Nah, untuk kontrasnya di sini yaitu dari dua artikel ini eh, skala project yang dikerjakan. Pada artikel di atas project manapun bisa, tapi pada artikel yang di bawah itu hanya pada project kecil. Di sini sudah saya sediakan template-nya, saya masukin kembali di format terlebih dahulu, memasukkan kembali referensinya di sini. Seperti tadi caranya. Lalu untuk kritis, nah, kritis ini memberikan komentar kritis terhadap sebuah artikel atau sebuah kutipan di artikel. Jadi artikel yang pertama tadi saya berikan komentarnya di sini, sudah ada template-nya saya masukkan. Lalu saya berikan referensinya lagi di sini. Nah, jadi di sini menurut Merzog dan kawan-kawan 2024, Agile Software Development merupakan pengembangan fitur-driven development yang melakukan iterasi berdasarkan fokus customer sehingga customer dapat memantau proyek lebih baik daripada metode tradisional. Artikel itu menjelaskan Agile secara terstruktur dan mengambil berbagai macam contoh Agile untuk dijadikan perbandingan. Akan tetapi, artikel ini kurang menjelaskan mengenai metode hybrid dan juga contoh penerapan nyata dari topik yang dibahas. Nah, selanjutnya untuk yang metode keempat, literature review, di sini ada synthesize. Jadi di sini mengumpulkan bahan atau eh, material yang nantinya akan digabungkan menjadi satu kesimpulan. Nah, di sini saya mengumpulkan tiga kutipan yang akan menjadi material atau bahan saya dan akan disimpulkan. Nah, kesimpulannya sudah saya untuk hasil sintetisnya sudah saya buatkan template di sini. Saya masukkan langsung, lalu di format agar rapi dan diberikan referensi sama seperti tadi. Oke. Nah, untuk sintesis sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk yang kelima yaitu summary. Summary atau kesimpulan. Jadi dari artikel yang pertama saya gunakan akan saya tarik kesimpulannya. Di sini sudah saya simpulkan terlebih dahulu. Saya masukkan, akan saya masukkan ke dalam, dirapikan formatnya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah artikel Best Agile Method Selection Approach at Workplace membahas tantangan dalam memilih metode pengembangan perangkat lunak yang paling sesuai karena beragamnya metode yang tersedia seperti Scrum, XP, atau Extreme Programming, dan Kanban. Nah, artikel ini mengusulkan pengambilan keputusan untuk membantu manajer proyek dalam memilih metode terbaik berdasarkan kebutuhan proyek tertentu, seperti ukuran tim, kompleksitas proyek, dan keterlibatan customer. Penelitian mereka mencakup tinjauan literatur, studi perbandingan, dan pengembangan model manajemen pre-project, pohon pengambilan keputusan, dan aplikasi perangkat lunak yang membantu memandu pengguna ke metode yang tepat. Scrum dinilai cocok untuk proyek kecil dan besar jika perannya didefinisikan dengan baik dan pendekatannya tetap berpusat pada manusia. Artikel tersebut menekankan bahwa metode tangkas yang benar sangat penting untuk mencapai keberhasilan proyek dan kepuasan klien. Oke, berikut ini merupakan hasil dari tugas saya membahas metode literatur review yang ada 5 bentuk, yaitu compare, kontras, kritis, kritis,
sintetis, dan juga summary. Sekian dan terima kasih.